His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita menyanyikan Mars Pelkat PT. Kita angkat bersama-sama ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Mari adik-adik kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Keesan 476 bait yang pertama. Kidung Keesan 476 bait yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik, untuk memulai ibadah kita, adik-adik mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami selama 7 hari ke belakang. Engkau telah memimpin dan menyertai segala aktivitas kami. Saat ini kami berhenti Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuntun dan sertai kami hingga kami dapat menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Berkati ibadah ini Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesan 122. Kidung Keesan 122 bait yang pertama, di hatiku ya Yesus. Kita angkat bersama-sama. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku.
Baik adik-adik, selamat mendengarkan firman. Mari adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dan membukakan kami pada saat ini untuk bersekutu dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuntun dan sertai kami Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca, dengar, dan renungkan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan 6, demikian bunyinya. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6 menyatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka menghubungi Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggallah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Dan terimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berseru Harun katanya, 'Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi mereka persembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa ini untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.'" Baik, terima kasih untuk adik Gera. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan, haleluya. Dalam bacaan kita adik-adik, ini menceritakan bagaimana bangsa Israel ia tidak sabar untuk menunggu Musa. Nah, karena pada saat itu Musa ada di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Nah, adik-adik kira-kira bisa dibayangkan nggak apa yang dialami oleh bangsa Israel? Selama 40 hari 40 malam, Musa sama sekali tidak ada kabar. Musa tidak tahu kapan turunnya. Nah, ini yang membuat bangsa Israel menjadi tidak sabar, menjadi khawatir. Dari buah ketidaksabaran itu ya adik-adik ya, khawatir, cemas, apakah Musa mampu turun dari Gunung Sinai, ataukah ada terjadi sesuatu dengan Musa. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh bangsa Israel. Kalau misalnya Musa tidak turun sama sekali, atau Musa sama sekali tidak, atau terjadi sesuatu, apa yang akan terjadi dengan mereka? Gitu. Bangsa Israel berpikir begitu adik-adik. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Apakah mereka bisa melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan atau tidak? Nah, itulah yang membuat bangsa Israel menjadi khawatir, cemas. Kemudian mereka akhirnya berkata kepada Harun. Harun, ya bahasanya kita ya adik-adik ya. Harun, buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami. Karena, nah ini kita lihat, karena Musa, orang yang telah memimpin kami keluar itu, tidak tahu kapan dia datang, dan kami tidak tahu apakah terjadi sesuatu dengan Musa, karena tidak ada kabar sama sekali. Harun yang bimbang dan bingung adik-adik akhirnya menyetujui. Lalu Harun mengatakan kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting yang dimiliki oleh istrimu dan anakmu." Anting-anting seperti apa? Anting-anting emas adik-adik. Disuruh menanggalkan. Kemudian Musa membuatnya dihancurkan, dipahat menjadi anak lembu, ya, anak lembu tuangan. Jadi kan anak lembu tuangan. Kemudian dia bilang,
besok adalah hari bagi Tuhan. Nah, keesokan harinya, pagi-pagi mereka mulai mempersembahkan korban bakaran sambil menyembah lembu tuangan itu. Jadi anak lembu tuangan yang dibuat oleh Harun. Nah, apa yang kita pelajari adik dari bacaan ini? Ada satu konteks yang tadi kalian sudah katakan dari awal. Bahwa bangsa Israel tidak sabar. Ya, tidak sabar. Dan kita bisa lihat adik pada bacaan selanjutnya, kita bisa lihat pada adik pada Keluaran 32 ayat ke-25. Keluaran 32 ayat ke-25. Adik bisa baca ya. Bisa baca di sana, kalian akan bacakan. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Jadi apa adik? Ada konsekuensi ketika bangsa Israel tidak menjadi sabar. Tidak sabar menunggu Musa dari Gunung Sinai. Jadi kita bisa lihat ada konsekuensi, ada sebuah hukuman. Di sana hukumannya adalah menjadi cemooh. Cemooh itu yang kayak gimana ya Kak Lia ya? Cemooh itu seperti kayak hinaan. Kemudian celaan. Nah, itu namanya cemooh. Jadi buah cemooh bagi bangsa-bangsa lain ketika melihat bangsa Israel. Kenapa dari? Karena bangsa Israel itu menyembah pada Tuhan. Tuhan yang kuasa tanpa bentuk apapun. Tapi yang terjadi sekarang, ternyata bangsa Israel mengikuti bangsa lain dengan menyembah berbagai bentuk. Nah, itu buah ketidaksabaran dari bangsa Israel. Dia mendapatkan cemoohan dari bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Bagaimana dengan kita, adik yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19? Apa yang ada dirasakan? Tentu saja adik juga merasakan yang namanya kecemasan. Kapan pandemi ini berakhir? Kapan saya bisa tatap muka? Kapan saya bisa bertemu dengan teman-teman saya? Adik juga mengalami hal yang sama. Kita semua pun, kakak-kakak pelayan pun mengalami hal yang sama. Kapan ini berakhir? Kapan kita bisa bertemu, bersua, bercanda seperti dulu? Kemudian saling sharing firman Tuhan mungkin dalam kehidupan persekutuan kita. Kemudian bertemu dengan teman-teman di sekolah, bermain, mungkin nongkrong ya adik ya. Biasanya suka nongkrong. Kapan bisa melakukan hal seperti itu? Karena kita tidak tahu pasti bahwa kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi ada dilihat pada bangsa Israel, dia tidak sabar sehingga dia mendapatkan konsekuensinya, mendapatkan hukumannya, yaitu cemoohan. Nah, kalau kita menjadi sabar adik-adik, ada konsekuensi juga yang kita dapatkan, yaitu kesuksesan. Ya, salah satunya adalah kesuksesan. Orang yang sabar, yang memiliki kesabaran, yang mampu untuk melewati permasalahan yang ada saat ini, tantangan yang ada saat ini. Itu yang kita harus pelajari dari bangsa Israel. Jangan menjadi orang yang tidak sabar. Kita menjadi orang yang belajar. Kita belajar menjadi orang yang sabar. Karena ketika kita menjadi sabar adik-adik, selain kesuksesan yang kita raih, ada berkat. Ada berkat yang kita peroleh. Adik-adik, kalian yakin punya banyak sekali impian, punya banyak cita-cita. Nah, ketika adik-adik ingin mencapai impian itu, ketika adik ingin mencapai cita-cita itu, lakukanlah itu dengan tekun. Lakukanlah itu dengan kesabaran. Karena ketika kita mendapatkan impian itu, ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan, ada sebuah sukacita adik-adik. Nah, itulah berkat untuk adik-adik. Sukacita karena kita berhasil mendapatkan hal itu. Jadi adik-adik, mari bersama-sama
kita menjadi orang atau pribadi-pribadi yang sabar. Begitu juga dengan kakak-kakak layan ya. Kita belajar menjadi sabar, terutama dalam tantangan pandemi saat ini ya. Kak Lia, adik-adik, kita belajar menjadi sabar. Nah, untuk aktivitas kita adik-adik, adik-adik silahkan buat puisi dengan tema kesabaran menghadapi masalah. Membuat puisi dengan tema kesabaran menghadapi masalah. Amin. Nah, adik-adik, kita akan merespon firman kita dengan menyadari Kidung Muda-Mudi. Kita menyadari Kidung Muda-Mudi 99, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan Rajaku. Kita angkat bersama-sama. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentaramu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendak-Mu beri dalam hidupku, kasih-Mu nyatalah, dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Baik adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami Bapa untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran, sehingga berkat-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk adik Gerard dan adik Robin yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan-Mu. Berkati dan sertai adik-adik ini biar menjadi makin bertumbuh dalam iman, dan apapun yang diharapkannya dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap adik maupun kakak-kakak pelayan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Engkau memberkati mereka terhadap perpanjangan usia dan iman mereka makin bertumbuh dan tetap melayani Engkau. Bagi mereka yang memiliki kelemahan tubuh, Engkau mau menjamah dan mengurapi mereka sehingga mereka dapat pulih kembali dan dapat bersekutu dengan kami lagi. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang selalu mendampingi kami dalam segala hal. Engkau tetap memberkati mereka, memberikan kekuatan kesehatan bagi hidup mereka sehingga mereka tetap dapat bersama-sama dengan kami. Begitu pula kami berdoa untuk menuntun, memberkati, mengurapi orang tua kami sehingga memiliki kesabaran dalam mendidik kami. Banyak hal yang ingin kami doakan Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau telah memiliki dan mengetahui apa setiap isi hati kami. Inilah doa kami Bapa, hanya kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah pada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik adik-adik, kita akan berikan persembahan. Sambil persembahan diberikan, kita angkat pujian dari Kidung Keesaan 379, bait yang pertama. Kidung Keesaan 379, bait yang pertama, bawa persembahanmu. Kita angkat bersama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman dan kakak layan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami semua Kau berikan kesehatan dan juga rezeki. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Semoga Tuhan menerima dan persembahan kami ini berguna bagi gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, mungkin segini saja doa kami pada hari ini. Doa kami akan kami tutup dengan doa kami. Doa kami hari surga, dikuduskan namamu, dalam kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaslah kami dari masalah. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada adik Robin yang sudah mendoakan persembahan kita untuk hari ini. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sambil menutup ibadah, kita bunyi dari Kitab Bakti 62. Kitab Bakti 62, bait yang pertama, siapa yang berpegang? Kita angkat bersama-sama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam surga, dalam Yesus Kristus Purtamu, kiranya Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati kami Bapa, tuntun dan sertai kami, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kesabaran, dan Engkau mau membuat kami menjadi berkat bagi yang lain. Tuntun dan sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus yang memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.